Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Eti. Perkenalkan, nama saya Heriani Rahayu, asal dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Apalagi ya Bu. Terima kasih Bu. Baik. Materi apa yang dikuasai ini? Ini Bu, Berkaitan dengan RPP-nya, materi tentang apa? nikmatnya kerja keras dan tanggung jawab Bu. Oke, nikmatnya kerja keras dan tanggung jawabnya. Coba dijelaskan dengan Ibu dengan baik dan benar ya, dari segi pengetahuannya gitu ya, konten materinya itu. Lalu bagaimana cara Ibu Heriani mengajarkan materi itu ya, dikaitkan dengan model HOTS dan tepak ya, coba bercerita. Oke. Baik Bu. Yang pertama, materi saya tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Ada beberapa tujuan pembelajaran seperti yang sudah Ibu lihat tadi di video. Yang pertama, untuk materinya menyebutkan pengertian tanggung jawab secara bahasa dan istilah dengan tepat sampai dengan mempresentasikan kaitan antara perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Materi pembelajarannya untuk yang pembelajaran reguler, yang pertama pandangan Islam tentang kerja keras. Di dalamnya ada dalil nakli tentang kerja keras, kemudian ajaran Islam tentang kerja keras, cara membiasakan diri perilaku kerja keras, hikmah kerja keras, Islam dan tanggung jawab, makna tanggung jawab, bentuk tanggung jawab, dan hikmah tanggung jawab. Kemudian metode pembelajarannya saya menggunakan model discovery learning dan storytelling. Karena ini materinya akhlak, jadi saya menggunakan pemodelan Bu. Jadi saya ngambil 4 tokoh untuk dianalisa oleh anak-anak. Ada yang pertama kisah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang pertama saya anak-anak ngisi absen dulu Bu melalui Google Form. Kemudian mereka diberikan stimulasi berupa video. Jadi ada videonya tentang kerja keras, di situ tentang seorang pemain softball yang bisa apa istilahnya, dia tadinya berpikir bahwa dia nggak mampu, ternyata dia mampu lebih dari yang dia kira gitu. Nah, kemudian setelah menyimak itu saya berikan pertanyaan-pertanyaan, hal apa saja yang kalian tangkap dari video, kemudian apa yang terjadi kalau pemeran utama tadi tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dan apa hambatan terbesar seseorang untuk maju. Kemudian setelah itu peserta didik di dalam problem statement saya berikan 4 cerita tadi, yang ceritanya itu saya masukkan di dalam Google Formulir Bu. Di dalam Google Formulir ada ceritanya, kemudian saya bagi mereka menjadi 4 kelompok. Kemudian dari cerita tersebut mereka harus menganalisa apa pesan dari cerita tersebut dan kaitannya dengan konsep Islam tentang kerja keras dan tanggung jawab. Terlebih dulu materinya sudah saya share di YouTube juga tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kemudian setelah itu mereka mencari informasi, jadi saya menghentikan waktu sekitar 10 menit Bu di dalam Zoom-nya itu untuk anak-anak masuk ke Google Form dan mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian nanti mereka masuk lagi. Bergabung sekarang. Mereka masuk lagi untuk presentasi. 9:30 ternyata. Siapa yang ujian? Heriani Rahayu. Siapa yang ujian Kak? Heriani Rahayu. Oh, oke. Ya. Berapa orang nih Kak? Nah, kita hari ini 7 orang. Cuman yang sampai ke Jumat ini perempuan semua. Oh, gini. Setelah Ba'da Jumat nanti baru laki-laki. Ini sampai saat ini berapa orang Pak Kak? Sampai 3 kali. 3 orang. Ini Zoom Kakak kayak kemarin juga. Google Meet. Oh, Google Meet. Baik. Tinggal gabung aja di situ, tinggal join. Ya Kak, ya Kak. Okay. Ya, Michael. Ya, lanjut Bu Heri. Oke, kemudian mereka nanti memproses cerita tersebut, mencari data-data yang sesuai dengan cerita. Kan dari 2 cerita itu ada 2 yang merepresentasikan kerja keras dan ada 2 yang merepresentasikan tanggung jawab Bu.
Kemudian setelah itu mereka nanti menyiapkan presentasinya. Sebenarnya kemarin saya itu masih agak ragu ya Bu tentang PTK, tapi ini masih satu kesatuan. Jadi nanti penyajian presentasi mereka itu dalam bentuk mind mapping, dalam bentuk mapping. Kemudian masuk lagi ke Zoom-nya, Kalau ada pertanyaan mereka bertanya dulu. Kalau sudah konkret, kemudian mereka presentasi diwakili oleh masing-masing kelompok. Setelah itu saya memverifikasi materi yang sudah mereka presentasikan. Nah, itu tadi langkah-langkahnya Bu. Kemudian simpulannya, setelah selesai saya dan peserta didik mengambil kesimpulan tentang kerja keras dan tanggung jawab dalam Islam. Kemudian memberi motivasi, karena mereka kan biasanya apalagi Zoom ini banyak yang malas mengerjakan tugas. Nah, itu motivasinya masuk di situ, Bu. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian sikap spiritual dan sosialnya saya menggunakan lembar observasi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk pengetahuannya, tes tulis, Bu. Tes tulis dalam bentuk esai, itu yang hot dari 5 soal berdasarkan indikator. Yang hot soal ketiga, 4, dan 5, yaitu membedakan bentuk kerja keras dan tanggung jawab, kemudian menganalisis dalil nakli tentang kerja keras dan tanggung jawab dalam Islam, dan menganalisis hikmah kerja keras dan tanggung jawab dalam Islam. Kalau soal hotnya yang nomor 3 itu golongkan peristiwa di bawah ini ke dalam bentuk kerja keras atau bentuk tanggung jawab. Yang pertama ada 5 pernyataan, Bu. Kemudian siswa memilih mana yang kerja keras, mana yang tanggung jawab. Kemudian yang soal keempat, saya masukkan terjemahan ayat. Udah, cukup. Ibu putus dulu ya. Oke, Bu. Oke, baik. Nah, dalam menerapkan tadi pemodelan 4 tokoh tadi, ya, apakah di situ Ibu Heriani menerapkan HOTS di situ? Iya, Bu. Melibatkan anak itu untuk HOTS. Contohnya seperti apa, coba? Kan dari tokoh itu misalnya. Oke, dari cerita tersebut kan yang saya kutip hanya sebagian kecil ya, Bu. Tapi kan mereka untuk menunjukkan bahwa 4 tokoh ini kerja keras atau tanggung jawab, mereka harus cari data-data yang lain. Mereka harus berpikir kritis. Tokoh ini kenapa sih kok direpresentasikan sebagai kerja keras dan tanggung jawab? Di situ mereka harus realitanya anak memang seperti itu. Biasanya mereka mencari, Bu. Kan saya ngasih cuman beberapa 2 paragraf saja. Bukti. Bukti dari realita itu setelah Ibu memberikan gambar tadi, lalu anak melaporkan hasilnya berapa lama? Sekitar 10 menit, Bu. Oh, berarti betul ya. Kalau misalnya dia hanya 2 menit selesai, kan berarti itu tidak berpikir anaknya kan. Jadinya kan tidak ada anak itu melakukan seperti yang Ibu inginkan gitu kan ya. Artinya mudah. Artinya Ibu ingin mengatakan bahwa itu nanti lots gitu, tapi ternyata dengan durasi ternyata baru anak melakukannya bisa mempresentasikannya 10 menit kemudian. Nah, itu berarti hotsnya jalan gitu ya, cara berpikir anaknya itu jalan. Oke. Ada nggak Ibu dalam menerapkan itu kesulitan gitu dari sisi Ibu dan dari sisi anaknya? Mungkin kalau kesulitannya itu kalau mereka tidak punya jaringan aja sih, Bu. Itu saja. Kalau terkadang kan ada anak-anak yang cepat ya, Bu, ada anak-anak yang lambat, tapi saya bisa kasih motivasi ke mereka. Kalau biasanya saya suruh mereka rumuskan dulu pertanyaan yang mau kamu cari pakai 5W1H, kemudian kalian coba cari jawabannya di internet. Saya biasanya begitu, Bu. Kan mereka kadang bingung, memang Bu mau pertanyaannya itu seperti apa? Ya kamu pakai 5W1H, apa, siapa, bagaimana, di mana, dan bagaimana, saya bilang gitu. Biasanya gitu, Bu, untuk stimulasinya. Oh, gitu. Itu dalam langkah ada nggak dimaksud itu yang memancing anak untuk 5W 5H itu? Enggak saya masukkan, Bu. Nah, oke. Nanti mungkin kalau ke depan mau menerapkan itu ya, ada baiknya itu bisa dimasukkan. Nah, dalam untuk memadukan pembelajaran Ibu ke pendekatan tepat ini,
apakah aplikasi yang Ibu gunakan itu satu gitu Bu, misalnya nih Google Classroom gitu ya. Nah, di dalam Google Classroom tuh di situ sudah Ibu linkkan misalnya materinya gitu ya, sudah Ibu linkkan LKPD-nya, sudah Ibu linkkan materinya dan seterusnya. Ada seperti itu enggak? Iya, Ada. Bu. Seperti itu, Bu. Bisa nggak Ibu ditunjukkan? Ditunjukkan satu contoh. Biasanya saya lewat WA Contoh saja, yang Bu, sudah baginya. Iya kan melalui WA baginya, ya. Tapi Ibu ada menggunakan Google Form nggak dalam proses pembelajaran? Ada, Bu. Saya bukakan Google Coba Form-nya ya, bisa Bu. nggak? Ya, boleh ditunjukkan. Oke. Berarti masuknya lewat link ya? Sebentar Ya. ya, Bu. Oh, saya harus share screen lagi ya, Bu. Saya buka dulu aja, Bu. Google Form-nya. Iya. Baru nanti Ini kan saya masih share screen ini. Masih share screen ini. Ibu masih lihat posisinya. ya? Ya, masih lihat yang maksudnya ini tadi video yang ada file videonya masih kelihatan tapi kan belum di play aja. Oh gitu ya. Berarti saya harus masuk ke yang lain lagi ya, Bu. Ya. Berarti ini saya stop sharing dulu atau gimana pindahnya? Iya, stop sharing karena kan filenya tidak terlihat di sini. Ya. Filenya dibuka dulu supaya bisa share screen. Share, kemudian ini filenya, Bu. Ini yang contoh kelompok 4. Bentar, masih ini berputar. Heriani Rahayu ya? Nggih, Bu. Heriani Rahayu ya, Bu? Iya, Bu. Berarti RPP-nya iman kepada hari akhir. Lain, Bu. Nikmatnya bekerja keras. Nikmatnya bekerja keras. Kok di tempat saya itu ya? Ya. Ini, Bu, jadi yang ini jadi pertama yang Ibu lakukan, Ibu sampaikan kepada anak-anak melalui WA gitu ya? Gimana langkahnya tadi? Lewat WA dulu, Bu. Kalau mengajarnya gimana? Kalau di Semansel nanti kita pakai Microsoft Teams, Bu. Kalau untuk PPL. Gimana tuh maksudnya? Kalau di PPL nanti kan kita di Semansel, SMA 1 Sangatta Selatan, itu mereka pakai Microsoft Teams. Nama aplikasinya. Nah, di situ ada ruang nama chatnya, aplikasinya. Nggih, di situ ada ruang chat. Oh gitu. Jadi aplikasinya menyesuaikan itu. Berarti di RPP-nya itu nanti disesuaikan ya? Oke, langkah-langkahnya. Oke, ini untuk Ibu aja, untuk yang Ibu selama ini gitu ya. Jadi di dalam Google Form ini hanya terkait tentang materi. Nggih, ada materinya. Apalagi selain Google Form, selain materi LKPD. Ada LKPD-nya, kemudian ada juga untuk penilaian hariannya, Bu. Salah. Untuk penilaian hariannya ada juga, Bu. Saya pakai Google Form juga. Ini, seperti ini contohnya, Bu. Ini contohnya yang untuk pada saat hariannya. Ya. Ini langsung dikerjakan bersama anak-anak melalui seperti saat ini yang kita lakukan atau asinkronis, Bu? Di luar yang untuk sinkronnya, untuk proses pembelajarannya seperti apa? Menggunakan apa? Kalau yang ini asinkronis, Bu. Kalau yang sinkronnya yang tadi, Bu. Yang LK kelompok. Ini, mana tuh? Gitu. Ini, yang ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Jadi mereka maksud Ibu aplikasinya tetap menggunakan Google Meet atau gimana? Atau WA? WA, Bu, WA. Untuk pembelajarannya tatap online-nya menggunakan WA. Oh, kalau tatap online-nya pakai Zoom. Oh, pakai Zoom. Oke. Kemudian nanti di-share di chat-nya bisa kan, Bu? Untuk link-nya. Jadi langsung maksud Ibu seperti ini gitu lah. Anak ada di layar, kemudian materi dan seterusnya bisa Ibu langsung tunjukkan gitu ya dengan anak-anak seperti itu ya. Nah, bisa. Jadi untuk asing ini itu berapa lama waktunya itu, Bu? Untuk sinkronnya? Untuk sinkron yang ini tadi 10 menit, Bu. 10 menit. Jadi selebihnya asinkron. Jadi Ibu mengajarnya hanya 10 menit.
Enggak, Bu. Jadi kan saya masuk dulu, kasih stimulasi video. Kemudian mereka masuk ke LKPD ini. 10 menit saya jeda di Zoom. Kemudian nanti setelah 10 menit masuk lagi di Zoom untuk presentasinya tadi yang saya bilang mereka harus penyajian dalam bentuk apa tadi? Mind mapping. Ya. Nah, itu jadi habisnya berapa durasinya? 30, 40 menit? Sinkronnya? Lebih dari itu, Bu. Bisa sampai 1 jam, Bu. Setelah itu. Oh gitu. Baru lalu kan presentasi satu persatu kelompok, Bu. Lalu dilanjut dengan asinkronis ya? Nggih, asinkronisnya yang ini tadi, Bu, yang penilaian harian. Oke, baik. Bu Nisa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya ini Bu mau buka RPP-nya ini nggak ada punyanya Ibu Heriani Rahayu di tempat saya, tapi nanti saya tanya Mbak Nita. Ditanyakan aja langsung. Ya. Kalau mau nanyakan tentang RPP-nya. Ya, untuk tujuan pembelajaran Ibu bisa disebutkan 1 atau 2 Bu? Oke, Bu. Untuk tujuan pembelajaran, setelah membaca dan berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyebutkan pengertian tanggung jawab secara bahasa dan istilah dengan tepat. 3. Membedakan antara kerja keras. Ya sudah sama aja Bu. 1 itu. Coba Ibu uraikan dengan rumus ABCD Bu. Oke. Peserta didik itu audiens Bu A. Kemudian B-nya menyebutkan pengertian tanggung jawab secara bahasa dan istilah. Kemudian itu B, behaviors. Kemudian setelah membaca dan berdiskusi itu condition-nya. Kemudian degree-nya dengan tepat. Oh ya, baik Bu. Kita masuk ke HOTS Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang HOTS Bu? HOTS itu penilaian yang berbasis high order thinking skill. Yang meminta anak untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau tataran taksonominya itu C4 ke atas Ibu. Ya, apa saja Bu? Menganalisis, mengkreasi, menyajikan, mengklasifikasikan, menggolongkan, termasuk 3 aja Bu. Apa Bu? Analyzing, kemudian menganalisis, kemudian menyajikan, evaluasi Bu, evaluasi ya. Sama kreasi, sama kreasi. Okay. Coba Ibu sudah menggunakan nggak Pak Bu HOTS ini Bu dalam penilaian? Oke. Ya, coba berikan contoh masing-masing Bu. Saya indikator tujuan pembelajaran yang nomor 3, membedakan antara kerja keras dan tanggung jawab, itu kan masuk evaluasi ya Bu. Masuk analyzing ya Bu. Itu saya soalnya golongkan peristiwa di bawah ini ke dalam bentuk kerja keras atau bentuk tanggung jawab. Kemudian ada 5 pernyataan. Anak harus menganalisa yang mana yang bentuk kerja keras, yang mana yang bentuk tanggung jawab. Kemudian itu nomor masuk 4 ya. Itu masuk apa Bu? Masuk Analyzing, apa? Bu. Analyzing, baik. Okay. Kemudian yang keempat, menganalisa dalil nakli tentang kerja keras dan tanggung jawab. Itu saya kasih terjemahan ayat tentang Quran surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian mereka menganalisa kandungannya apa saja di dalam terjemahan tersebut. Jadi, kemudian yang ada satu lagi. Boleh? Kemudian yang kelima, menganalisa hikmah kerja keras dan tanggung jawab. Di situ saya kasih cerita. Perhatikan cerita berikut ini. Ada cerita tentang seorang ayah yang bekerja dengan baik, kemudian dia sukses. Nah, kemudian saya suruh mereka berdasarkan cerita di atas, hikmah apa saja yang didapat seseorang jika ia mau bekerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian nanti mereka menyebutkan dari cerita itu hikmah apa yang bisa didapat. Seperti itu, Bu. Jadi mungkin waktunya lewat sudah Bu Nisa. Oh ya, Al-Qur'annya jadi antar belum. Ya, silakan lanjutkan Al-Qur'annya Bu Nisa. Ya. Tolong bacakan Bu 1 atau 2 ayat Al-Qur'an yang Ibu hafal saja biar nggak lama mencari. Oh, yang saya hafal saja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surah Al-Qasas ayat 77, Bu, materi saya. Wabtaghi fima ataqallaha ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanu ilaik wala tufsidu fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu, Bu. Lihat lagi ininya, Bu. Wabtaghi fima atakallahu apaha. Wabtaghi fima ataqallaha. Diulang, Bu, diulang. Wabtaghi Gak usah lihat, Bu. fima Ibu kenapa? ataqallaha ad-darul akhirah. Hapahu, Bu. Coba diulang, Ibu, pelan-pelan, Bu, biar makhrajnya saya dengar. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanu ilaik. Wala tansa itu apa, Bu, pembacaannya? Nun mati ketemu shin. Ifa Ya. hakiki, Bu. Oh ya, silahkan dituliskan, Bu, separuh dari ayat itu. Wabtaghi fima atakallah, sampai situ saja, Bu.